Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di video ini saya akan menjelaskan terkait lampiran TPP dari output aplikasi TPP Kota Salatiga tahun 2025. Saya jelaskan dengan sampel satu data dengan 2 orang ASN di dalamnya dengan OPD sekretariat daerah periode November 2025. Di sini saya ambil sampel 2 orang dengan data yang mirip dengan jabatan yang setara, dengan nominal TPP yang sama, tetapi nanti memunculkan output yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan masa akhir pajak, di mana Pak BPH Pramusinta ini pada bulan Desember akan purna tugas, sehingga pada bulan November ini menjadi masa akhir periode pajak penghasilannya. Langsung saja untuk tabel 1, penjelasannya nanti ada di sini. Untuk atas adalah bentuk daftar parameter perhitungan TPP, ada nama perangkat daerahnya, sekretariat daerah, dan periode bulannya November 2025. Di kolom 2 nanti akan ditampilkan data nama, NIP, dan data jabatan dan kelas jabatannya. Kemudian akan ditampilkan juga basic TPP-nya. Kemudian ada rekening beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Kemudian dari beban kerja ini dimungkinkan sebagian orang nanti akan menerima 2 angka untuk beban kerja dan dapat 2 angka juga untuk rekening lainnya. Nah, jumlah di kolom 8 ini adalah total dari 8 angka di kolom 4, 5, 6, dan 7. Untuk kolom berikutnya, itu ada koordinator wilayah Dinas Pendidikan, di mana statusnya ketika iya, maka akan mendapatkan TPP sebesar yang diatur di SK besaran TPP. Untuk CPNS PPPK, itu nanti akan mendapatkan TPP 80% sesuai inputan di BKPSDM, dan kolom sebelah adalah JF belum diangkat secara definitif, dan nanti di sini juga akan mendapatkan TPP 80%. Kemudian ada kolom kepala puskesmas di kolom 12, di mana nanti akan mendapatkan TPP, tambahan TPP sebesar yang diatur di SK besaran TPP. Lanjut di kolom tabel berikutnya, di kolom 13 ini ada keterangan, di mana nanti kalau seseorang ASN itu mendapatkan tambahan TPP dari misalnya sebagai koordinator wilayah atau sebagai kepala puskesmas, maka di sini akan ada keterangan tambahan sebagai koordinator wilayah atau kepala puskesmas, dan nanti akan mendapatkan rekening di beban kerja dan lain-lainnya akan terinput di sini. Total tambahannya berapa gitu. Kemudian di kolom 19 ada kolom cuti sakit, dan kolom 20 ada jasa pelayanan, di mana ketika ada jasa pelayanan, maka TPP akan dikurangi dengan jasa pelayanannya. Tetapi kalau di sini juga ada cuti sakit, maka total TPP-nya itu akan dikurangi jasa pelayanan dulu, baru dikalikan 20% akibat cuti sakit. Nanti angka yang diperhitungkan akan muncul di sini. Ini adalah TPP diperhitungkan sebelum kena potongan, muncul di kolom 21 sampai 25. Kemudian setelah ini diperhitungkan potongan dari produktivitas kerja dan disiplin kerja, di mana persentase produktivitas kerja itu sebesar 70% dan disiplin kerja sebesar 30%. Produktivitas kerja terdiri dari pemotongan NRB sebesar, kalau 60% ke atas tidak kena potongan, sedangkan 60% ke bawah kena potongan sesuai dengan tingkatan capaian NRB-nya. Kemudian untuk kolom 27 kinerja, itu potongannya berupa hasil SKP bulan sebelumnya, di mana ketika misalnya saya membuat SKP dan dinilai atasan, maka di sini akan muncul potongan sesuai dengan nilai SKP saya.
ketika nilai SKP saya baik atau sangat baik, maka tidak kena potongan. Sedangkan ketika nilainya cukup atau kurang atau sangat kurang, maka akan dikenakan potongan kinerja. Di sini juga termasuk ketika saya lupa tidak membuat SKP, maka dapat dipotong sebesar 50%. Kemudian untuk potongan atasan ini adalah potongan dari ASN yang mempunyai bawahan tetapi lupa tidak menilai kinerja bawahannya, maka kan dipotong 25%. Total potongan ini adalah 70%. Kalau total dari kolom 26, 27, 28 ini lebih dari 70, maka akan dipotong sebesar 70% saja. Kemudian untuk disiplin kerja itu terdiri dari hukuman disiplin, TL1, TL2, TL3, dan sebagainya, termasuk tidak masuk kerja tanpa keterangan, dan ini total potongannya adalah 30%, dan persentase masing-masing kolom ini diatur di SETPP. Kemudian di sini muncul persentase TPP-nya, di mana tadi misalnya di sini tidak ada potongan, di sini tidak ada potongan, maka 70 plus 30 adalah 100%. Jadi angka TPP diperhitungkan itu akan sama dengan di tabel lampiran sebelumnya. Kemudian yang tabel berikutnya adalah perhitungan PPh 21 atas penerimaan TPP. Jadi untuk yang di sini akan ada data yang berbeda, yaitu pajak akhir periode. Kolom ini akan menentukan pembacaan data di kolom-kolom berikutnya, di mana untuk pajak akhir periode itu kolom 8, 9, 10 diabaikan, sementara untuk biaya jabatan iuran pensiunnya dia diperhitungkan. Untuk ASN dengan masa pajak akhir periodenya tidak, dia bukan di akhir periode, maka langsung diperhitungkan level TER, persentase pajak sama tarif efektif bulanannya. Nanti di sini akan dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar pada gaji. Jadi kalau untuk yang tidak akhir periode hanya kolom 8, 9, 10 nanti tinggal dikurangi dari gaji. Tetapi untuk yang kolom yang pajak akhir periode, dia akan diperhitungkan lebih panjang karena menghitung histori penghasilan dari Januari sampai bulan sebelum periode ini. Nanti akan dihitungkan bruto, pengurang, neto, PTKP, PKP, PPh setahunnya berapa, dan total PPh setahun ini akan dikurangi dengan PPh yang dibayar pada gaji selama setahun, dikurangi lagi dengan TER bulanan sampai periode bulan sebelum bulan ini. Nah, nanti kalau total potongan ini lebih besar dari PPh setahun, maka pajak di akhir periodenya itu 0 dan mendapatkan kelebihan bayar sebesar 264.000 sekian. Tapi kalau yang tidak akhir periode, maka dikurangi dengan PPh atas gaji, di sini sebesar 2 juta sekian gitu. Kemudian di kolom 38 dan 39 itu adalah persen pajak dari jasa pelayanan, di mana nanti di sini akan dipotong secara final sesuai golongan ruang atau golongan pada ASN P3K. Total pajaknya berapa akan muncul di sini. Kemudian tabel berikutnya adalah perhitungan BPJS atas penerimaan TPP, di mana ini memperhitungkan bruto penghasilan totalnya dari gaji, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, TPP, dan jasa pelayanan, di mana ketika bruto ini muncul, nanti akan dibatasi untuk perhitungan BPJS itu hanya sebesar 12 juta sesuai Undang-Undang ASN. Kalau melebihi 12 juta brutonya, maka TPP-nya tidak akan diperhitungkan secara penuh untuk dipotong BPJS Kesehatan, tetapi hanya selisih 12 juta dikurangi gaji brutonya. Gitu. Kemudian diperhitungkan juga di sini netonya setelah dikurangi BPJS yang dibayarkan pada gaji. Kemudian dari neto ini akan diperhitungkan potongan BPJS 1% untuk YBS-nya, dipotong ke TPP, 1% dari 3.400.000 sudah 34.000 sekian. Kemudian yang di kolom
kanan ini adalah yang dibayar dari APBD. Kemudian tabel berikutnya adalah TPP diterima, di mana TPP diterima ini perhitungannya adalah angka yang diperhitungkan setelah kena potongan produktivitas kerja dan disiplin kerja, angkanya di sini, dikurangi dengan pajak yang ada di kolom 36, kemudian dikurangi lagi dengan BPJS 1%-nya. Jadi akan muncul angka di sini. Kemudian untuk jasa pelayanan, nanti akan diperhitungkan dari tabel 2 ini, ada kolom jasa pelayanan di kolom 20, dikurangi dengan PPh final yang muncul di kolom 39, tabel 3 dengan PPh, dikurangi lagi dengan BPJS 1% dari kolom 16, perhitungan BPJS atas TPP. Jadi nanti akan muncul jasa pelayanan di sini. Untuk rincian TPP diterima, nanti akan dibagi dari TPP diterima ini, dibagi ke rekening sesuai dengan proporsi awal perhitungan di TPP-nya. Kemudian tabel berikutnya adalah perhitungan total TPP per jenis ASN. Jadi nanti akan dipisahkan beban kerja dan lain-lain dari